Bima tidak bisa berkata-kata lalu menyadari bahwa itu ide yang buruk. Jika Niko pergi ke atas sekarang untuk mencari Tiara, itu sama saja memberitahu Tiara bahwa mereka telah mengikutinya selama ini. Dia berdeham lalu kembali menjadi asisten khususnya yang cerdik dan bertanya, "Pak Niko, apa kita akan kembali ke hotel?" Niko mengabaikannya dan matanya yang gelap tertuju pada jendela di lantai 17, tempat Tiara baru saja menyalakan lampu. Bima tahu jawaban bosnya dan duduk diam di kursi pengemudi setelah melihat ini. Dan di sana mereka tinggal sepanjang malam. Di bawah pancaran lampu jalan kuning, mobil hitam itu tetap diam terparkir di pintu masuk kawasan perumahan. Lingkungan sepi dan lampu di kamar Tiara sudah dimatikan, tetapi Niko masih tidak bisa mengalihkan pandangan dari jendela. Dia tidak tahu mengapa dia mengikuti Tiara pulang, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Entah kenapa dia merasa kesal. Klik, api biru kecil menyala di dalam mobil. Niko menyalakan rokok menyebabkan percikan api merah menyala di malam hari. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam, membiarkan rasa nikotin yang kuat dan pahit nyaris tidak menenangkan pikirannya yang gelisah. Dia menghembuskan lingkaran asap saat pandangannya yang merenung jatuh kembali ke jendela rumah Tiara. Seiring berjalannya waktu, langit mulai cerah. Bima yang terjaga sepanjang malam menoleh ke belakang dan bertanya, "Pak Niko, sudah subuh. Apa kita akan memesan penerbangan pulang?" Menurut pengaturan sebelumnya, mereka seharusnya pulang hari ini. Niko memijat sakit kepalanya yang ringan karena kurang tidur. Beberapa saat kemudian dia turun dari mobil lalu melirik jendela Tiara sebelum berbicara dengan suara dan serak. "Kamu bisa pulang dulu. Saya akan pulang dalam 2 hari." Setelah mendapat jawaban ini, Bima sudah tahu apa yang ingin dilakukan bosnya. Dia pun mengangguk dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Niko terus berdiri di seberang pintu masuk area pemukiman. Dia bersandar di tiang listrik sambil melihat ke jendela Tiara dan berpikir, apakah dia harus naik ke atas? Setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia masih belum bisa memutuskan. Selama periode ini, orang-orang secara bertahap masuk dan keluar dari kediaman. Mereka melirik dengan rasa ingin tahu dan heran pada Niko yang berdiri di pinggir jalan. Meskipun Niko tidak tidur semalaman, dia masih bersemangat. Dia mengenakan setelan hitam dan kemeja putih, dan setelannya terkancing dengan rapi. Sosoknya yang ramping membuatnya terlihat tinggi dan tampan, serta dengan gaya yang luar biasa. Jika bukan karena ketidakpeduliannya yang dapat dirasakan dari jarak ribuan kilometer, banyak orang yang mungkin akan mendekatinya dan memulai percakapan. Saat Niko masih ragu apakah akan naik atau tidak, Tuhan telah memutuskan untuknya. Dia melihat Tiara bergegas keluar dari gedung apartemen membawa kotak biola. Dia berlari keluar dari pintu masuk seolah-olah terburu-buru untuk pergi. Kemudian setelah menghentikan taksi, dia masuk tanpa menyadari bahwa Niko sedang berdiri di seberang jalan. Sudah terlambat bagi Niko untuk menghentikannya, jadi dia hanya bisa melihat Tiara pergi dan akhirnya menghilang. Tiara tenggelam dalam pikirannya saat dia duduk di dalam mobil karena isi dari panggilan telepon Sandi belum lama ini. "Nona Romario, seorang guru terkenal akan menghadiri orkestra hari ini. Jika Anda punya waktu, silakan datang. Direktur musik dan saya akan memperkenalkan Anda."
Tiara mengira guru ini berasal dari konservatorium Wina. Jadi sepanjang perjalanan yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana menunjukkan bakat musiknya saat mereka bertemu dan semoga mendapat tawaran masuk. Tanpa sepengetahuannya, Sandi tidak akan memperkenalkannya kepada seorang guru terkenal dari konservatorium Wina, tetapi kepada pemain biola terkenal dari Jerman Philharmonic yang dulunya terkenal. Beberapa tahun yang lalu pemain biola itu kini telah pensiun karena tangannya. Kali ini dia datang untuk menonton pertunjukan secara kebetulan dan mendapati bahwa kemampuan dan bakat musik Tiara sangat bagus. Dia ingin mengobrol dengannya. Ketika Tiara tiba di Berlin Philharmonic, barulah dia tahu bahwa situasinya sangat berbeda dari yang dia pikirkan. Namun dia tidak terganggu, malah sangat senang dengan perubahan situasi ini. Itu karena dia sudah bisa mengenali guru yang ingin diperkenalkan Sandi kepadanya. Hathaway, seorang pemain biola terkenal dari Berlin Philharmonic. Halo, Nona Hathaway. Tiara langsung menyapa dengan kegembiraan yang nyaris tidak bisa disembunyikan. Tiara menahan kegembiraannya dan menyapa Hathaway setelah mengetahui bahwa Hathaway yang ingin bertemu dengannya. Dia hampir pingsan karena syok. Dia tidak pernah mengira bahwa dia akan mendapatkan kesempatan sebesar itu. Ketika Sandi selesai melakukan perkenalan, pria itu duduk di samping direktur musik dan memberi ruang bagi kedua wanita itu untuk melakukan percakapan pribadi. Setelah mendengarkan penampilan Anda tadi malam, saya mendapati bahwa Anda memiliki dasar yang kokoh. Transposisi Anda sangat canggih. Anda pasti sering berlatih, bukan? Hathaway duduk dengan tangan terlipat anggun di atas lututnya seperti seorang wanita bangsawan. Dia menatap Tiara dengan ramah. Tiara memperhatikan sesuatu, tetapi meskipun dia sangat gugup, setiap gerakannya alami dan anggun, tidak rendah hati maupun sombong. Saya memastikan saya berlatih selama 2 jam setiap hari. Hathaway mengangguk dan mengajukan lebih banyak pertanyaan terkait musik. Tiara dapat menjawab semuanya, terkadang bahkan memberikan beberapa wawasan uniknya. Anda memiliki banyak pengetahuan. Saya ingin tahu, apakah Anda ingin memainkan canon secara langsung? Canon bukanlah bagian tertentu, tetapi teknik komposisi dan setiap orang memainkannya secara berbeda. Poin lainnya adalah bahwa meskipun semua bagian canon adalah tiruan dari melodi lain, bagian instrumental yang berbeda masuk pada interval tertentu, menciptakan naik turunnya melodi yang terjadi terus-menerus. Secara keseluruhan, canon adalah bagian yang benar-benar akan menguji kemampuannya. Permintaan itu tidak mengganggunya karena itu bukan masalah baginya. Dia tahu ini adalah ujian yang diberikan Hathaway padanya, dan dia siap untuk menjawab dengan kemampuan terbaiknya. Segera dia mengeluarkan biolanya dan setelah menyetimnya, dia mulai memainkannya. Suara biola yang lembut dan ringan terdengar di aula. Terkadang ceria, terkadang lembut. Melodi itu bagaikan air yang mencair di musim dingin. Saat musim semi tiba untuk memulihkan segalanya, dan tempat itu secara bertahap dipenuhi dengan vitalitas. Tiara menarik nafas dalam-dalam dan menatap Hathaway dengan antisipasi saat dia menyelesaikan karya itu. Bagaimana menurut Anda, Nona Hathaway? Penampilan yang luar biasa.
Hatawi tidak pelit dengan pujiannya dan matanya dipenuhi kekaguman dan rasa hormat kepada Tiara. Namun Hatawi mau tak mau bertanya-tanya, "Nona Romario, sudah sewajarnya Anda sudah maju sejak lama di usiamu Anda." Namun Hatawi mau tak mau bertanya-tanya, "Nona Romario, sudah sewajarnya Anda sudah maju sejak lama di usia Anda, dan dengan bakat Anda seharusnya sudah mencapai banyak hal sekarang. Dengan kata lain, Anda seharusnya memiliki kemajuan yang lebih baik. Jadi, jika mungkin, saya ingin tahu kenapa Anda menunda sampai sekarang." Tiara tidak menyangka Hatawi akan menunjukkan masalah perkembangannya secara terus terang. Tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menjelaskan secara singkat situasi keluarganya. "Cukup banyak." Hatawi mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit ketidaksetujuan, "Jadi, sampai sekarang Anda tertunda karena masalah keluarga?" "Iya." Tiara mengangguk setuju. Mendengar ini, sinar bijaksana melintas di mata Hatawi. "Jadi, begitu." Dia mengangguk dan mengajukan beberapa pertanyaan lain, tetapi dia tidak pernah menjelaskan apakah dia akan menerima Tiara. Ketika Tiara meninggalkan Berlin Philharmonic, dia merasa gelisah setelah melihat betapa gugupnya Tiara. Sandi menghiburnya. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Nona Hatawi tidak secara eksplisit menolakmu. Jadi kamu masih memiliki peluang bagus untuk mendapatkannya." Tiara tahu bahwa Sandi menghiburnya, jadi dia mengangguk dan tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Sesungguhnya dia tidak terlalu berharap untuk menjadi murid Hatawi. Meskipun dia tidak banyak berbicara dengan Hatawi, dia dapat mengetahui dari cara bicara Hatawi bahwa dia adalah seseorang yang tidak menyukai masalah. Belum lagi ada banyak orang berbakat di dunia ini. Selain itu, Tiara bukan hal yang paling menonjol, jadi kemungkinan dia terpilih rendah. Tiara selalu tidak beruntung, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba disukai? Mungkin memahami pemikiran Tiara, Sandi menyemangatinya lagi. "Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu tidak lebih buruk dari orang lain, termasuk saya." Tiara agak kaget, dia tidak mengira Sandi akan memberinya pujian setinggi itu. Sesaat dia terpana oleh pujiannya, tetapi sekira tersenyum kepadanya sebagai penghargaan. "Pak Bastino, Anda benar. Saya seharusnya tidak meremehkan nilai saya. Oke, ini arah saya. Pak Bastino, cepatlah kembali dan habiskan waktu berkualitas bersama Nona Hatawi. Hari ini adalah kesempatan langka." Sandi memang punya banyak pertanyaan untuk Hatawi, jadi dia segera berpisah dengan Tiara. Saat Tiara pergi, mungkin terhibur oleh dorongan Sandi. Suasana hati gadis itu agak baik dengan mempertimbangkan semua hal. Dia tidak berkecil hati tentang Hatawi yang tidak menerimanya sebagai murid juga. Terlebih lagi, direktur musik Berlin Philharmonic berjanji kepadanya bahwa dia akan memperkenalkan Tiara kepada seorang guru dari Konservatorium Wina. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah berlatih, dan berlatih untuk wawancara yang akan datang. Saat dia memikirkan situasinya saat ini dengan baik, dia merasa bahwa dia pergi ke luar negeri terlalu terburu-buru, jadi ada banyak barang yang tidak bisa dia bawa bersamanya. Jadi dia berencana untuk berkeliling dan mencari barang-barang itu.
Entah bagaimana dia berakhir di toko andalan yang menjual alat musik bermerek. Setiap alat musik di sana sangat indah dan sulit baginya untuk memalingkan muka dari pajangan yang begitu menakjubkan. Tiara benar-benar terpikat. Oleh karena itu, begitu dia tersadar dan meninggalkan toko, hari sudah malam. Ketika dia ingat bahwa tidak aman berkeliaran di jalan-jalan di negara asing pada malam hari, dia buru-buru pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan, berniat untuk pulang dan memasak makan malam untuk dirinya sendiri. Sayangnya ketika dia hendak mencapai pintu masuk kediaman, dia dihentikan oleh beberapa berandalan. "Hei, Nona cantik, ayo minum bersama kami." Para penjahat itu terkikik saat mereka mengelilinginya. "Tinggalkan saya sendiri, saya tidak kenal satupun dari kalian." Tiara berteriak pada beberapa orang yang mencibir kepadanya. Segera rasa takut melintas di matanya yang gelap. Dia dengan erat mencengkeram tasnya, menundukkan kepalanya dan mencoba untuk bergegas pergi. Tiba-tiba salah satu berandalan mencengkeram pergelangan tangan Tiara, menyeretnya kembali dengan tarikan. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya!" jeritnya sambil berjuang melawan pria itu. "Tenang, kami hanya ingin bersenang-senang." Para remaja itu tertawa dan bermain-main dengan sangat antusias. Sambil berbicara mereka menyeret Tiara beberapa langkah. Tiara ketakutan dan berbagai insiden mengerikan dalam berita langsung terlintas di benaknya. Pada saat itu dia sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia benar-benar ketakutan. "Lepaskan saya! Saya tidak kenal kalian! Saya tidak mau pergi!" Tiara berteriak sambil mulai berjuang keras melawan mereka. Sayangnya dia hanyalah gadis yang lemah, jadi dia tidak bisa melawan remaja muda dan energik itu. Ketika dia merasa bahwa dia akan diseret ke dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan, Tiara merasakan gelombang keputusasaan. Akhirnya hidupnya berubah menjadi lebih baik dan akhirnya dia memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan. Jadi kenapa Tuhan harus mempermainkannya? Dia tidak akan menempuh jalan keputusasaan itu lagi. "Tolong! Tolong saya!" Tiara mulai menangis minta tolong. Namun saat itu waktu makan malam, jadi tidak banyak pejalan kaki di jalan, tapi bukan berarti tidak ada orang. Orang-orang yang lewat ini melihat apa yang terjadi pada Tiara, tetapi mereka memilih untuk diam saja. Lagi pula kelompok remaja itu sepertinya tidak bisa dianggap enteng dan tidak satupun dari orang-orang itu yang ingin menimbulkan masalah. Ketika Tiara melihat mereka hanya menonton kejadian itu terungkap, matanya yang cerah kehilangan sedikit kilau ketika dia mengira dia akan dilecehkan. Suara keras dengan aura sengit terdengar di belakangnya. "Kemana kalian berencana untuk membawa wanita saya?" Suara dingin dan tidak asing itu membuat Tiara mendongak dengan takjub. Kemudian dia melihat Nico berdiri di dekatnya dengan setelan bisnis hitam kelas atas. Ketika cahaya kekuningan dari lampu jalan mendarat di atasnya, seolah-olah ada lapisan cahaya yang menyinari dirinya seperti dewa yang turun dari surga. Tiara tidak menyangka akan melihat Nico di sini. Pada saat ini dia tercengang dan bahkan agak tidak percaya, berpikir bahwa dia mungkin sedang berhalusinasi. Tiara tidak bereaksi sampai orang yang menahannya melepaskannya dan melarikan diri. Kemudian dia melihat pria itu berjalan lurus ke arahnya dengan linglung. Nico menatap Tiara yang tercengang dan menyipitkan matanya. Apa kamu sangat ketakutan?" Suara rendah pria itu membuat Tiara berkedip.
Detik berikutnya, Tiara mengulurkan tangan dengan susah payah dan dengan hati-hati menyentuh siku pria itu. Saat disentuh, alis Niko terangkat. Pada saat yang sama, Tiara juga yakin bahwa orang di depannya itu nyata. Dia melompat mundur beberapa langkah lalu bertanya dengan kaget, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tanpa berkata apa-apa, Niko mengarahkan mata gelapnya pada Tiara.